Semakin kalau kita bisa pindah ke tempat-tempat yang berbeda untuk menghadiri berbagai pertemuan, biasanya wawasannya akan beda, cakrawalanya berbeda, cara memandang sesuatu lebih berbeda. Jadi kalau kita nggak kemana-mana, kadang-kadang kita melihat sesuatu itu terlalu dangkal, hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Padahal apa yang kita lihat sering membohongi kita. Nah, pada saat kita begitu banyak ke berbagai pertemuan, pasti kita mendapatkan cakrawala yang berbeda, visi yang berbeda, pandangan yang berbeda, dan momentum berbeda, suasana berbeda. Semua itu akan mempengaruhi orang punya cara berpandang terhadap sesuatu. Believing is seeing. Ada orang bilang seeing is believing. Ada orang bilang believing is seeing. Melihat adalah baru yakin. Ada orang bilang yakin dulu baru melihat. Believing is seeing. Kembali lagi, ini kan harus membutuhkan satu intelijen tersendiri, kepintaran tersendiri untuk melihat ini. Sesuatu yang belum terjadi namun kita percaya. Believing is seeing. It's about mindset. Keep on believing. Kalau kita bicara tentang mau belajar, tentu ada kaitannya dengan rendah hati. Belajar dan rendah hati, tentu kita bisa belajar dengan siapapun, kepada apapun. Even dengan barang-barang mati kita bisa belajar. Dengan binatang kita bisa belajar. Dengan anak kecil kita bisa belajar. Apalagi dengan sesama manusia kita bisa belajar. So, kalau kita punya satu sikap mau belajar, mau bertumbuh, saya sangat yakin kesuksesan ada di tanganmu. Nah, menariknya bicara tentang EQ, yaitu emotional partnya, itu bisa bertumbuh dengan pesat. Saya garis bawahi lagi, bertumbuh dengan pesat, asal kita mau melatih dan mengambil keputusan untuk melatihnya. Dibandingkan IQ, untuk melatih IQ itu tidak gampang, dan itu memang juga konon katanya para ahli mengatakan IQ itu sudah dari sononya. Jadi mau dipaksa pun naiknya pun ada batasnya. Tapi EQ unlimited. Jadi bagaimana seandainya orang sekitar Anda tidak mendukung impianmu, sementara kamu membutuhkan energi, katakanlah seperti itu, dari orang sekitarmu? Kan kita sering berpikir seperti itu. Di sini letak seninya, di sini letak permainan mental. Seberapa kuat mentalmu? Apakah kita kalah dengan circumstances atau sekitar kita, atau kita yang menang terhadap circumstances tersebut? Dan tadi saya bicara bahwa di situ letak seninya, di situ letak permainan mental. Tahukah bahwa di benak kita ada dua raksasa? Satu raksasa negatif, satu raksasa positif. Kalau Anda baca buku Berpikir dan Berjiwa Besar, The Magic of Thinking Big oleh David Schwartz, di situ dia juga jelaskan tentang bagaimana dua raksasa ini yang sering berantem satu dengan yang lain. Satu katakan mungkin, satu bilang tidak mungkin. Mereka terus berantem, bertempur. Di sini penentuannya, apakah raksasa negatif yang menang atau raksasa positif yang menang. Dan perlu Anda ketahui bahwa raksasa negatif ini temannya banyak, sementara raksasa positif tidak banyak teman. Itu sebabnya kalau kita tahu bahwa raksasa positif ini tidak banyak teman, raksasa negatif ini secara alami memiliki banyak pendukung dan teman. Dan mereka bertempur di situ. Siapa menang? Tentu yang banyak teman yang menang, bukan? Dan di sini juga menjawab pertanyaan Anda. Orang sering tanya saya, Pak, kenapa tidak banyak orang mencapai impian mereka? Ini letaknya di sini. Salah satunya jelas sekali di sini letaknya. Kalah. Jelas kalah lah.
secara alami raksasa negatif itu begitu banyak sahabat, begitu kuat pasukannya. Apabila raksasa positif ini tidak didukung habis-habisan, tidak mungkin impian itu terjadi. Kalau kita mengerti prinsip ini, berarti saya dalam hal ini tiap hari, saya katakan tiap hari, I mean it, tiap hari, bahkan setiap kesempatan, saya tidak izinkan raksasa positif saya ini kesepian. Saya kasih makan terus, saya temanin, saya kasih banyak teman. Saya baca buku, kasih dia makan yang positif, buku-buku positif, buku-buku inspirasi, buku-buku leadership, buku-buku personal development.